Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizal dengan NIM 190512140408 mewakili teman-teman dari kelompok saya untuk mempresentasikan tentang konsep-konsep dasar layanan TI, ITSM dan ITIL untuk mata kuliah Manajemen Layanan Teknologi Informasi. Ini anggota kelompok kami, ada Cindy Rocistasari dengan NIM 1905121401, ada Risma Novianti dengan NIM 1905121403, dan Presis Rima Damayanti dengan NIM 1905121404. Ada Dani Surya Saputro dengan NIM 1905121405, dan saya sendiri Muhammad Rizal dengan NIM 190512140448. Apa sih ITSM ini? ITSM adalah cara untuk memanfaatkan IT dalam mendelivery atau mengantarkan layanan TI ini, IT atau TI ini kepada customer. IT Service Management ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1 standar, 2 framework, 3 guidelines, dan 4 best practice. ITIL atau yang memiliki kepanjangan Information Technology Infrastructure Library, yaitu merupakan best practice yang berfungsi untuk mendukung service management sesuai life cycle. IT ini dibagi menjadi 4 fungsi, yaitu IT sebagai alat bantu, IT sebagai enabler, IT sebagai support, dan IT sebagai komponen utama bisnis. Apa sih ITIL itu? ITIL atau Information Technology Infrastructure Library merupakan salah satu atau kerangka kerja umum yang menggambarkan best practice dalam manajemen layanan TI dengan rangkaian dan konsep dan teknik pengolahan infrastruktur, pengembangan dan operasi teknologi informasi. ITIL ini diterbitkan dalam suatu rangkaian buku yang masing-masing membahas satu topik pengelolaan TI. ITIL memberikan deskripsi detail tentang beberapa praktik TI penting dengan daftar cek, tugas, serta prosedur yang menyeluruh yang dapat disesuaikan dengan segala jenis organisasi TI. ITIL sebagai good practice. Mengadopsi good practice ini dapat membantu penyedia layanan untuk menciptakan manajemen layanan yang efektif. Good practice ini pada dasarnya hanya melakukan hal-hal yang telah terbukti bekerja dan terbukti efektif. Maksudnya yang sudah benar-benar bekerja dengan baik, maka itu akan dilakukan dan tidak akan melakukan yang membuat yang tidak efektif. Good practice ini bisa berasal dari berbagai sumber, termasuk kerangka umum seperti ITIL, COBIT, dan WMII, dan standar seperti ISO atau IEC 20000 dan 22000 dan ISO 9000, serta mengetahui organisasi itu sendiri. Sejarah ITIL ini diterbitkan pada tahun 1989 dan 1995 oleh Her Majesty's Stationery Office atau HMSO di Inggris atas nama Central Communication and Telecommunication Agency atau CCTA. Sekarang CCTA ini dimasukkan ke dalam Office of Government Commerce atau OGC. Versi awal dari ITIL ini terdiri dari 31 buku terkait aspek penyedia layanan TI, meliputi semua aspek penyediaan layanan TI. Versi awal ini kemudian digantikan oleh 7 buku yang lebih erat berhubungan dan konsisten yang dinamakan ITIL V2. Pada tahun 2007, ITIL V2 ini digantikan dengan ITIL versi ketiga atau V3, terdiri dari 5 modul yang mencakup setiap tahap dari siklus layanan dan dari definisi awal dan analisis kebutuhan dalam service strategi dan service design melalui migrasi ke lingkungan operasi dalam service transition untuk beroperasi dan perbaikan dalam service operation dan conditional service improvement. Nah, ini ada siklus hidup ITIL, perbaikan terus menerus, maksudnya continual service improvement, maksudnya servisnya itu ditingkatkan. Yang mula-mula hanya melayani satu daerah kemudian bisa melayani ke daerah yang lain, terus yang kemudian hanya bisa melayani satu orang lalu
lama-lama bisa melayani 10 orang, berkontinu, berkelanjutan, dan akan terus berkembang. Rencana layanan yang akan diberikan yang masuk ke dalam service design, yaitu model seperti layanan apa yang akan diberikan, seperti itu. Lalu ada definisi awal dan analisis kebutuhan bisnis yang masuk ke dalam service strategi. Maksudnya service strategi ini strategi bisnis apa yang akan kamu lakukan dan kebutuhan apa saja yang akan kebutuhan bisnis apa saja yang harus dilihat. Lalu ada service transition, migrasi ke lingkungan live, yaitu migrasi itu perubahan. Kita melakukan perubahan seperti yang awalnya dari website, lalu kemudian beberapa tahun mendatang bisa datang ke ranah application Android, iOS, dan lain-lain. Operasi live, maksudnya operasi live ini operasinya tuh berjalan terus seperti customer service yang melayani pelanggan, keluhan pelanggan. Terus ada live chat seperti itu. Manfaat ITIL, yaitu 1. Peningkatan kepuasan pengguna dari pelanggan dengan layanan IT. 2. Ketersediaan layanan yang meningkat yang langsung berdampak pada keuntungan usaha. Yang ketiga, penghematan keuangan dari berkurangnya reward, kehilangan waktu, pengelolaan sumber daya manajemen yang lebih baik, dan perbaikan time to market produk dan jasa baru. ITIL ini juga memiliki kelebihan, yaitu pelayanan ITIL yang sudah terbukti dan digunakan secara global. Lalu ada peningkatan kepuasan dan hubungan pelanggan dengan perusahaan, kualitas layanan yang lebih baik, dan produktivitas yang lebih baik bagi perusahaan. Namun, ITIL juga memiliki kelemahan, yaitu konsep dari ITIL yang komprehensif dalam sifatnya dan penggunaannya yang luas dapat menyebabkan biaya yang cukup besar karena disamaratakan antara perusahaan itu. Implementasi dan credentialing dari ITIL ini membutuhkan pelatihan khusus yang harus mendatangkan orang-orang yang sudah memiliki sertifikasi. Buku-buku ITIL ini terlalu mahal sehingga tidak terjangkau bagi pengguna non-komersial. Lalu ada biaya sertifikasi ITIL ini juga terlalu tinggi. Domain ITIL ada yang akan kita bahas di slide selanjutnya, yaitu urut dari service strategi, service design, service transition, service operation, dan continual service improvement. Service strategi yaitu memberikan strategi untuk life cycle layanan. Strategi ini harus selaras dengan tujuan bisnis, utilitas, dan garansi komponen dirancang untuk memastikan bahwa layanan ini sesuai untuk tujuan dan cocok untuk digunakan. Komponen ini juga dipastikan memiliki peran penting sebab komponen inilah yang menambah nilai antar layanan kepada pelanggan. Proses-proses yang dicakup dalam service strategi ini adalah yang pertama adalah demand management. Demand management ini adalah aspek penting dari manajemen layanan. Nah, yang memiliki fungsi menyediakan dasar untuk pemulihan biaya, yaitu tanpa menciptakan nilai yang menyediakan dasar untuk pemulihan biaya. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah financial management, yaitu menyediakan sarana pemahaman dan pengelolaan biaya dan peluang yang terkait dengan layanan. Pemahaman dan pengelolaan biaya yang terkait. Proses financial management ini memiliki 3 aktivitas dasar, yaitu accounting, budgeting, charging, dan strategi operation. Lalu ada service portfolio, yaitu menyimbangkan dan mencuci portofolio, yang itu maksudnya memvalidasi data portofolio, menganalisis nilai portofolio, dan menyeimbangkan penawaran dan permintaan dari portofolio yang diusulkan. Kemudian yang kedua yaitu service design, adalah proses di mana tahapan untuk membuat detail rancangan ini menciptakan solusi berkelanjutan dan pengalaman paling optimal bagi pelanggan. Selama perencanaan, sang desainer
Ini dari service design ini harus memecah layanan menjadi beberapa bagian dan mengadaptasi solusi yang paling sesuai dengan masalah pelanggan. Semakin tinggi layanan yang diberikan, maka tinggi pula kepuasan bagi pelanggan. Ini seperti ibaratnya yaitu safeguard atau panutan bagi sebuah layanan TI, yaitu memastikan janji penyedia layanan TI kepada pengguna dapat terwujud seperti sesuai kebutuhan pengguna, tidak melebihi kemampuan penyedia layanan pelanggan. Kualitas layanan dapat terjaga dan mampu mengelola harapan dari pengguna. Lalu yang ketiga yaitu adalah service transition. Service transition ini merencanakan dan mengelola setiap perubahan keadaan layanan ke dalam life cycle yang dapat membantu menciptakan nilai baik untuk bisnis maupun nilai untuk pelanggan. Service transition ini bertugas yaitu untuk menyediakan panduan dalam pengembangan dan peningkatan kredibilitas untuk transisi layanan baru atau perubahan layanan ke lingkungan operasional, termasuk dari perencanaan, pembuatan, pengujian, evaluasi, dan deployment layanan. Proses-proses yang ada dalam service transition ini yaitu adalah 1. Transition planning and support adalah langkah pertama yang harus dilakukan, yaitu dengan mengelola transisi yang akan dilakukan mulai dari kondisi terkini menuju pada rancangan yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu manajemen perubahan atau change management adalah memastikan perubahan-perubahan TI ini telah tercatat, terevaluasi, dan terautorisasi dan terimplementasi ke dalam lingkungan kerja yang sebenarnya dengan penuh kontrol, yang memiliki tujuan melakukan pengenalan pada layanan baru atau memperkenalkan perubahan baru pada layanan itu. Yang ketiga adalah manajemen aset atau konfigurasi layanan. Konfigurasi layanan adalah mengidentifikasi aset-aset pelayanan yang kita kenal dengan istilah configuration item, dan itu semua diidentifikasi ke pelayanan yang dibutuhkan untuk menyediakan sebuah layanan TI yang dicatat di dalam CMD atau Configuration Management Database. Aktivitas yang ada di dalam manajemen aset dan konfigurasi layanan ini adalah perencanaan, identifikasi, status akuntansi, konfigurasi kontrol, verifikasi, dan laporan. Yang keempat yaitu manajemen rilis dan penerapan, yaitu proses merencanakan atau membuat timetable dan mengontrol pembangunan, pengujian, dan pengimplementasian sistem baru yang dibutuhkan oleh bisnis dengan tetap melindungi integritas layanan yang sudah ada sebelumnya, yang memiliki tujuan yaitu dengan untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengendalikan proses lini layanan dengan menguji pada siklus layanan. Yang kelima ada validation dan pengujian layanan, yaitu memastikan layanan yang diberikan memenuhi harapan pelanggan sesuai target level yang disepakati dan memastikan bahwa operasional TI ini mampu mendukung layanan tersebut. Lalu ada yang keenam yaitu evaluasi, yaitu adalah melakukan pengenalan pada layanan baru ataupun memperkenalkan perubahan baru pada layanan yang telah berjalan. Lalu ada service operation yang mencakup setiap aktivitas, proses, dan infrastruktur yang bertanggung jawab dalam memberikan nilai bagi bisnis melalui teknologi. Tujuan dari service operation ini adalah mempertahankan layanan sehari-hari yang akan berjalan dengan baik dan tidak memiliki masalah. Feedback yang diberikan dapat memungkinkan adanya peningkatan layanan secara terus-menerus. Service operation ini juga menekankan pada kepentingan mengukur pengalaman dari segi pengguna dan bukan hanya mengawasi setiap komponen infrastrukturnya. Proses-proses yang dicakup dalam service operation yaitu adalah 1. Service desk incident management, yaitu adalah kalau digabung itu mengatasi permasalahan TLI, kemudian mengembalikan layanan TNI agar dapat berfungsi kembali sesuai tingkat layanan yang telah disepakati. Lalu yang kedua adalah event management, yaitu rangkaian aktivitas untuk mendengarkan atau mendeteksi pesan ketidaknormalan dari infrastruktur TI, configuration item, dan lain-lain yang di dalam melakukan sesuatu untuk mencegah hal yang buruk terjadi. Lalu yang ketiga ada request fulfillment,
yaitu permintaan pengguna tentang informasi tertentu ataukah pertanyaan atau permintaan saran ataupun permintaan perubahan yang bersifat standar atau standar case atau akses ke suatu layanan TI. Tujuan dari request fulfillment ini adalah memenuhi kepuasan pelanggan dengan cara menindaklanjuti semua permintaan layanan secara efisien dan profesional, menyediakan semacam channel untuk menyampaikan permintaan layanan dan menerima layanan yang sesuai standar yang ditetapkan. Lalu ada akses manajemen, yaitu proses pengelolaan hak akses pengguna ke sistem layanan TI, dan setiap organisasi harus mempunyai kebijakan yang mengatur terkait dengan siapa yang dapat mengakses layanan TI. Tujuannya yaitu tadi menyediakan hak akses bagi pengguna sehingga dia dapat menggunakan satu layanan atau grup dari layanan TI, mencegah ke pengguna yang tidak memiliki hak untuk mengakses layanan TI. Lalu ada continual service improvement, yaitu setelah layanan sudah beroperasi, maka diperlukan tahap monitoring, evaluasi, peningkatan kualitas, dan melakukan perbaikan terhadap kekurangan atau hambatan yang dirasakan user selama proses pemberian layanan. Proses-proses yang dicakup yaitu adalah service review, yaitu meninjau layanan bisnis dan infrastruktur secara berkala, yang memiliki tujuan meningkatkan kualitas layanan jika diperlukan dan mengidentifikasi cara yang lebih ekonomis dalam menyediakan layanan. Yang kedua adalah proses evaluation, yaitu mengidentifikasi area di mana proses yang ditargetkan tidak tercapai, memiliki tolak ukur, audit, penilaian, dan ulasan jatuh tempo reguler. Yaitu yang ketiga ada definition of JSI initiative, menentukan inisiatif spesifik yang ditujukan untuk memperbaiki layanan dan proses berdasarkan hasil review layanan dan proses evaluasi. Yang keempat adalah monitoring of JSI initiative, untuk memverifikasi apakah inisiatif ini perbaikannya itu berjalan sesuai rencana dan untuk mengenakan tindakan perbaikan jika diperlukan. Nah, inti pemahaman dari 5 domain ini yaitu adalah service strategi, yaitu identifikasi kebutuhan layanan yang sesuai dengan tujuan bisnis. Yang kedua, service design, yaitu merancang layanan yang sudah dibuat pada service strategi. Yang ketiga, service transition, mentransisikan layanan yang lama atau belum bisa digunakan ke layanan baru atau yang bisa digunakan. Yang keempat, service operation, yaitu melakukan pengelolaan secara day to day atau hari ke hari guna untuk memastikan layanan tetap berjalan. Yang kelima, continual service improvement, yaitu berguna untuk mengembangkan service yang sudah ada di perusahaan supaya tetap sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan bisnis perubahan. Terima kasih telah mendengarkan video dari kelompok kami tentang pemahaman tentang ITSM dan ITIL. Semoga menambah pemahaman kalian tentang ITSM dan IT. Nah, seperti itu penjelasan dari saya selaku perwakilan dari kelompok. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.